kemudian dia juga ada grupnya sendiri, yaitu grupnya Monata maupun Palapa itu. Oke bang, mulai. Enggak. nengok ke sini bang, tengah bang. Tuh. Oke bang Halim. Ya. Bang Halim, ini hari ini abang mendatangi Polda Metro Jaya terkait kasus apa nih bang? Nah, teman-teman semua ya, perlu diketahui bahwa saya sebagai kuasa hukum seorang selegram yang pekerjaannya ada sebagai penyanyi dan juga ada beberapa kontrak kepada yang menggunakan jasanya ya. Di dalam hal ini ada peristiwa hukum, yaitu ada mengintimidasi, kemudian ada juga pengancaman-pengancaman yang mengatakan bahwa akan dilakukan foto-foto yang tidak senonoh ya. Dan saya telah melaporkan tentang Undang-Undang ITE nomor 1 2004 yang awalnya adalah nomor 11 2008. Saya laporkan pasal 45 dan pasal 27 ya. Nah, ini di sini saya sudah lihatin ini LP-nya. Boleh bang, angkat tinggi lagi bang. Oke. Ya, saya laporkan bahwa seorang selegram ini pada saat tanggal 18 ya, pada tanggal 18 keberadaannya di Jakarta. Dia melihat bahwa dia diinformasikan yang namanya dia itu di DM beberapa lokasi, sehingga diberikanlah kepada temannya dan temannya memberitahukan kepada dirinya seorang selegram. Nah, sehingga bahwa isi selegram itu adalah menggunakan dengan kata-kata pengancaman ya, yang diancam adalah dirinya sendiri dan mengatakan kata-kata yang tidak baik. Nah, sehingga selegram tersebut ya diputuslah kontraknya itu, pekerjaannya, sehingga bahwa saat ini selegram ini mengupayakan bagaimana tindakan pelaku tersebut ya. Si pelakunya ada 3 orang, yang bernama AD, kemudian yang kedua SS, yang ketiga adalah JD ya. Ini adalah semua seorang ayah, ibu dan anak. Perbuatannya semua dengan isinya adalah pengancaman terhadap seorang selegram. Nah, selegram ini adalah seorang sebagai penyanyi ya, tinggalnya di Jawa Timur. Kemudian dia mendatangkan saya, minta bantuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum. Nah, saya setelah laporkan sesuai dengan apa yang menjadi korban terhadap selegram tersebut, makanya semua sudah dibuatkan LP-nya di Polda Metro Jaya. Tinggal nanti kelanjutannya akan diperiksa dan dipanggil para pelaku-pelaku tersebut, akan dibuktikan sesuatunya, dan kita sudah siapkan barang-barang bukti untuk menjadi acuan memanggil kepada si pelapor ya. Sini saya lihat ya. Nah, jadi orang ini sudah dilakukan untuk berbicara sebelumnya kita ambil tindakan hukum. Saya sebelum melaporkan, saya sudah somasi 2 kali, tapi somasi tersebut tidak ditanggapin apapun, maupun dia telepon, apalagi tertulis, ini tidak ada. Makanya saya ambil keputusan harus melakukan laporan polisi supaya nanti dia dipanggil dan dia pahami bahwa perbuatan itu nanti apakah penyidik Polda Metro Jaya ini akan melihat bahwa perbuatan ini akan mendapatkan unsur-unsur tersebut. Makanya kita lihat nanti ke depannya ya. Oke. Bukti-buktinya apa aja tuh bang? Bukti yang saya serahkan adalah somasi 1 dan kedua. Itu tidak pernah tanggapi, tidak pernah juga direspon maupun mau ditelepon. Nah, kemudian bukti DM ya, DM kata-kata itu kita sudah screenshot, dan juga ada beberapa foto yang tidak
baik bagi seorang selebgram itu, dan itu pun disebarkan juga ke beberapa orang, ya. Itu seperti itu. Berarti Bang. kena UU ITE juga bang pencemaran? Ya, ini yang saya laporkan adalah undang-undang ITE, ya, transaksi elektronik, ya. Nah, ini artinya penyebaran itu, seperti itu. Bang, boleh bang nama selebgram atau inisialnya? Inisialnya adalah sebagai selebgram ada LA, ya. Dia ada penyanyi Jawa Timur, dan dia juga seorang selebgram, dan dia juga sering dipakai juga beberapa endorse, sehingga bahwa peristiwa ini sangat prihatin dan menyakitkan bagi dirinya si LA, dan pelaku ini bisa dapat dilakukan sesuai dengan proses hukum yang benar. Ada bentuk kerugian nggak, Bang? Kerugian material. Kerugian materialnya itu adalah kontrak, ada beberapa perusahaan ya, sampai kurang lebih 700 jutaan. Dan immaterialnya, nama baik dia rusak karena perbuatan ketiga orang tersebut yang tadi saya sudah katakan tadi awalnya. Oke? Bang, nomor LP-nya berapa bang? Nomor LP-nya di sini 7693, ya, di Polda Metro Jaya. Bang, yang ketiga pelaku tersebut posisi di Jawa Timur juga atau gimana? Di Jawa Tengah, ya, di Jawa Tengah. Dia adalah seorang pengusaha hiburan klub malam yang bernama Option, ya. Nah, itu kita sudah ketahui, dan kita juga sudah melihat di jalan apa, kita sudah paham nanti semuanya. Unsurnya apa sih bang? Mungkin Kira-kira terlapor melakukan itu. Unsurnya sendiri nggak sih? Atau sakit hati atau seperti apa? Awalnya mereka kan punya hiburan untuk mengundang kepada pihak Option itu, ternyata bahwa diminta transport diberikan, ternyata diketahui oleh istrinya. Akhirnya ini istrinya yang bernama SS langsung mengejas, seolah-olah yang tidak tahu ujung pangkalnya, mereka yang mengejas. Akhirnya beberapa teman-temannya semua dilakukan oleh anak dan ibunya, ya, sehingga akhirnya yang diberikan uang transport tadi itu sudah dikembalikan, tidak kerugian lagi, tetapi akibat selebgram ini kerugiannya atas penyebaran DM tersebut, sehingga bahwa ini kerugian gitu loh, ya. Bang, Oke. klien abang sendiri statusnya sebagai apa? Penyanyi kah atau DJ di tempat hiburan itu? Dia ada sebagai penyanyi, ya, penyanyi yang artinya penyanyi dari beberapa IO, ya, beberapa IO yang membutuhkan. Kemudian dia juga ada grupnya sendiri, yaitu grupnya Monata maupun Palapa itu, dan ada beberapa grupnya juga yang lain seperti itu, ya. Oke. Ada jalur damai kan bang? Hah? Ada jalur damai dibuka Setiap orang, ya, pasti kalau dia baik dan berpikir yang sehat, yang melakukan misalnya dia memang berbuat kesalahan, kita sebagaimana manusia tetap kita akan membuka jalur damai. Tetapi kalau misalnya dia tetap pada prinsipnya dia benar, ya nggak ada masalah, hukum yang akan melakukannya. Bagaimana nanti hukum itu akan dijelaskan, diterangkan, kemudian apa akibat dan dampaknya. Kondisi korbannya saat ini gimana Pak? Gimana? Kondisinya saat ini seperti apa? Kondisinya dia udah berapa kali ke psikiater, ya, ke psikiater, karena anak ini biasanya anak rumahan. Karena ada peristiwa ini akhirnya dia jadi murung, ya. Dia kondisinya ya kena dampak, ya, itu kena psikisnya seperti itu. Oke. Oke. Siap.